Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara membuat poster dengan Canva di HP kalian. Oke, untuk Canva itu bisa dibuka di HP, juga bisa dibuka lewat browser ya, di Google Chrome atau Mozilla lewat laptop. Oke, langsung saja. Sebenarnya poster itu apa sih ya? Tujuannya apa sih? Tujuannya satu, biasanya buat media publikasi apapun itu, hal-hal yang penting. Kedua, ada untuk media komersil, ini buat penjualan gitu ya. Yang ketiga adalah media informasi. Ini informasi tentang hal-hal yang positif gitu biasanya. Oke, contohnya ini. Nih ada contohnya nih. Ini contoh informasi cara menggunakan masker. Ini ada tentang Dirgahayu Republik Indonesia. Ini ada tentang cara mencintai bumi, kurangi sampah. Nah, ini adalah poster komersil penjualan ya. Nah, ini adalah poster tentang informasi PPDB. Lalu unsur-unsur poster itu apa sih yang harus ada di poster itu? Yang pertama itu harus ada huruf dan gambar yang bagus komposisinya. Kemudian dibuat menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas. Lalu berisi sesuatu yang menarik perhatian orang. Jadi kontennya tuh harus menarik perhatian orang. Jadi kalau cuma hitam dan putih aja gitu dan nggak menarik sama sekali, misal gitu, nggak akan dibaca orang. Kemudian ukurannya sesuai, jadi harus presisi ya, antara huruf, teks, gambar gitu harus presisi. Lalu menggunakan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Kalau sekarang tuh nggak hanya kontras saja ya, tapi yang penting menarik. Warna-warna sekarang itu banyak yang beragam. Oke, next. Untuk kali ini kita akan mencoba membuat desain tentang hari kemerdekaan. Nah, di desain ini yang kita akan jelaskan elemen-elemennya. Nah, sebenarnya untuk desain itu nggak terbatas ya, kecuali kalau kita sedang mengikuti lomba. Jadi kita harus mengikuti batasannya, apakah kita harus menggunakan elemen-elemen yang asli buatan kita, atau bisa menggunakan dari internet atau dari aplikasi penyedia vektor lainnya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang membuat poster sederhana yang elemennya ini beberapa saya ambil dari png3.com, Google Download, sama Canva-nya sendiri. Nah, yang pertama saya gunakan beberapa elemen yang formatnya itu transparan atau PNG. Lalu saya ambil beberapa elemennya itu dari Google Download. Jadi teman-teman semua bisa cari di Google ya. Itu bendera merah putih, lalu logo 76 kemerdekaan, Garuda Pancasila, siluet kemerdekaan, dan background silver gradient. Kemudian dari PNG3 atau website penyedia vektor dan grafis ya untuk desain ya, itu saya ambil ribbon merah putih, kemudian ilustrasi kartun. Kemudian yang dari Canva sendiri, dari elemen Canva ya, saya ambil daun hijau, icon sosmed, IG, Twitter, FB, YouTube, dan semua jenis font style, efek drop shadow, dan satu masker vektor ilustrasi. Lalu untuk koleksi pribadi saya ambil logo. Kemudian untuk editing ini saya mengkombinasikan antara Canva dan Photoshop. Photoshop ini saya gunakan untuk cropping, untuk ke bagian transparan beberapa elemen yang memang dari Google itu nggak semuanya langsung transparan. Oke, langsung saja. Ini elemennya sudah tertampil di sini ya. Jadi elemennya itu cenderung warnanya merah-merah semua, karena ini bertema kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, untuk mencari atau menemukan logo atau gambar vektor, kalian bisa masuk ke website gratis, atau yang pertama itu yang paling mudah itu adalah Google ya. Jadi masuk ke Google, kita ketikkan apa yang ingin kita cari gitu. Misalkan kita ingin cari peta Indonesia gitu ya. Peta Indonesia, kalau misalkan ingin transparan, ketikkan peta Indonesia PNG gitu. Nanti cari yang transparan. Terus untuk misalkan cari background gitu ya, nanti kadang kalau di search Google itu akan muncul semuanya. Jadi entah itu gambar tuh resolusinya besar atau kecil, itu akan langsung muncul. Agar yang muncul itu resolusinya besar, kita bisa mengklik bagian tools atau alat, lalu kita
pilih di bagian ukuran ya, kita pilih ukuran yang besar. Jadi jika kita pakai, gambar itu tidak akan pecah gitu. Untuk transparan atau tidak sendiri, biasanya memang lebih baik kalau kita menambahkan di kata kunci pencarian itu tambahkan PNG gitu, nanti akan ketemu untuk PNG. Lalu selain Google Image, kita bisa juga menggunakan findpng.com atau seekpng.com. Ini adalah website penyedia gambar vektor. Lalu selain itu yang sering saya gunakan FreePic. Nah, jadi kalau FreePic ini bisa itu kita daftar dulu, tetapi ada versi premium dan ada versi gratisnya. Nah, untuk versi gratisnya sendiri ini dibatasi, jadi setiap hari itu hanya bisa 2 atau 3 yang bisa kita download. Dan untuk FreePic ini dia udah pinter gitu, algoritmanya udah pinter. Jadi kalau misalkan kita nih punya 2 akun, nah kita ganti akun, tapi kita masih pakai komputer yang sama gitu ya, kita nggak akan diizinkan. Jadi dia akan menyimpan kayak cache memory gitu, kita nggak bisa download lagi dengan gadget yang sama. Lalu yang sering juga saya pakai itu adalah PNG Tree. Nah, PNG Tree ini alamatnya pngtree.com ya. Nah, ini lebih mudah daripada FreePic. Nah, kalau FreePic tadi itu kalau kita download, kita akan diberi file yang satu paket gitu. Jadi biasanya ada JPEG, ada PNG, terus ada beberapa ada yang CDR itu yang format Corel, dan ada yang AI itu Adobe Illustrator. Tapi kebanyakan itu formatnya adalah AI dan nggak ada PNG-nya, kadang nggak ada PNG-nya, langsung ke JPEG-nya. Nah, biasanya untuk mengakali masuk ke Corel itu teman-teman bisa masuk ke line art, jadi diambil line artnya saja gitu. Lalu kalau untuk PNG Tree sendiri, begitu teman-teman download, teman-teman cuma dapat satu. Jadi kalau teman-teman ngeklik, misalnya ngeklik bendera Indonesia yang transparan gitu ya, yang belakangnya itu transparan gitu, begitu klik nanti teman-teman hanya akan dapat satu file PNG itu aja gitu. Dan untuk PNG Tree juga dibatasi, jadi dibatasi hanya satu akun tuh dalam sehari hanya bisa download dua jenis gambar atau 2 jenis ilustrasi ya. Untuk PNG Tree ini bisa kita akali sebenarnya, jadi kita bisa join atau register atau daftar menggunakan lebih dari satu akun. Jadi jika kita punya lebih dari satu akun yang pertama itu sudah nggak bisa download, misalnya sudah download 2 sebelumnya, nah kita bisa pakai akun yang satunya gitu, dan itu bisa. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke Canva dulu, kita persiapan dulu. Oke, langsung saja masuk ke Canva, buka Canva di HP ya, tunggu sampai masuk ke beranda. Ini langsung kita ambil poster ya, karena kita akan bikin poster. Klik poster, klik yang template masih kosong, lalu kita masuk ke bagian posternya ya. Nah, ini kita akan ditawarkan, kita pengen template apa gitu. Di Canva itu kan banyak template ya, jadi banyak template yang ada yang gratis, ada yang berbayar gitu. Jadi kita ditawari apakah kita akan pakai template yang ada di Canva gitu, apakah kita akan milih atau enggak. Nah, karena di sini kita akan bikin yang sederhana, kita sudah siapkan beberapa elemen-elemen grafisnya, saya sudah siapkan. Jadi saya akan pakai yang kosongan saja, tidak pakai template. Ini saya klik plus, lalu klik elemen, saya langsung klik ke galeri ya, karena saya sudah menyiapkan elemen-elemennya. Nah, saya masukkan semua elemen yang sudah saya persiapkan. Nah, ini saya masukkan untuk siluet yang akan saya gunakan sebagai footer bawah ya. Jadi ini siluet ya, kemerdekaan gitu. Ini saya dapatkan dari Google ya, dari Google, gambar di Google. Awalnya itu ini enggak transparan, jadi transparan agak bohongan gitu. Jadi saya convert transparan sendiri ke remove.pg, cuman ternyata nggak bisa. Jadi saya masuk ke Photoshop dan akhirnya bisa. Nah, ini saya tempatkan ini, lalu tempatkan juga elemen-elemen yang lain
seperti ilustrasi gambar hormat dan yang lainnya. Nah, ini masukkan elemen yang lainnya, masukkan elemen bendera dan elemen gambar grafisnya. Ini dikecilkan dan diratakan. Nah, jika semua elemen yang diperlukan sudah masuk, kita akan tambahkan tulisannya, klik plus, terus klik teks, kita masukkan tulisan Dirgahayu dan Republik Indonesia. Jadi Dirgahayu ini akan dipisah dengan Republik Indonesia. Terus jika untuk mengganti font, mengganti jenis font, klik saja yang TT bawahnya font itu untuk mengganti jenis font. Untuk font size, klik saja font size di bagian bawah ya, di bagian bawah itu. Jadi klik kata atau hurufnya dulu, lalu pilih yang font size. Jika ingin mengganti warna, klik saja yang color. Nah, langsung diganti warnanya. Jika untuk mengganti spasi line spacing atas bawah atau line spacing kiri kanan, itu bisa klik yang B format itu ya. Format itu nanti di situ berisi tentang line spacing. Poster yang saya buat ini adalah poster untuk instansi ya, jadi lebih ke pribadi gitu, jadi tidak terikat nanti batasannya plagiat atau tidak. Jadi kalau plagiat itu kan memang kita mengambil milik orang lain tanpa memodifikasi sama sekali. Nah, ini saya mengambil beberapa karakternya, jadi elemennya saja kan, terus saya susun sendiri untuk desainnya. Jadi jika sedang mengikuti lomba itu silahkan ikuti batas-batasannya, tetapi jika untuk pribadi, untuk kalangan tersendiri, itu kita ambil dari internet, kita ambil dari website yang kita bisa dapat gratisan gambarnya, itu tidak masalah. Tapi jika untuk lomba, nah lombanya itu ada aturannya, ya silahkan ikuti peraturan dalam lomba tersebut. Beberapa lomba biasanya memang mengharuskan yang dibuat itu adalah benar-benar desain murni, buatan sendiri gitu. Meskipun itu hanya sekedar merah putih gitu ya, itu memang benar-benar harus bikin bendera sendiri, misal seperti itu biasanya ada juga. Nah, untuk poster ini sudah saya masukkan beberapa, jadi tidak semuanya saya masukkan ke dalam video ini ya, jadi beberapa saya skip. Saya masukkan untuk daun itu saya ambil dari Canva. Jadi ternyata awalnya saya ingin mengambil bendera dan yang lain dari Canva, ternyata nggak ada. Untuk ribbon yang merah putih itu saya juga ambil dari png3.com, karena di Canva itu kebetulan banyak yang berbayar. Kalau berbayar itu kan berarti watermarknya masih ada. Nah, kalau watermarknya masih ada nanti kan di download itu nggak bisa. Akhirnya saya mengambil dulu dari png3 dan beberapa dari Google, gambar Google ya. Nah, ini saya tambahkan tagline-nya. Jadi tagline untuk tahun ini kemerdekaan Indonesia itu adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Logo 76-nya saya sengaja langsung pakai. Jadi saya pakai yang memang sudah disediakan ya dari pemerintah ya tahun ini, 76TH itu. Sudah diseragamkan, maksudnya beberapa memang ada yang bikin sendiri gitu, jadi lebih ada nilai seninya gitu. Ini saya memang sengaja menggunakan langsung. Ini saya menambahkan tagline-nya. Nah, selain tagline nanti di bawahnya akan saya tambahkan untuk kata-kata gitu, jadi kayak kata-kata yang lebih ke ajakan dan persuasi. Jadi kalau poster itu intinya adalah sebenarnya tujuannya di situ apa? Nah, kalau ini sebenarnya bukan benar-benar sebagai poster informasi ya, ini hanya sebagai poster semacam publikasi pemberitahuan merayakan saja. Jadi bukan poster yang benar-benar ada temanya gitu. Jadi kalau poster benar-benar ada temanya atau iklan layanan masyarakat atau pembagian informasi, yang penting itu memang benar-benar harus informasinya harus benar-benar jelas. Nah, ini saya masukkan juga untuk Garuda Pancasila, jadi agar ada warna yang lain selain warna merah dan putih ya. Nah, ini teman-teman semua bisa atur saja bagaimana penempatannya.
Lalu ini saya masukkan logo instansi ya. Logo instansinya ini saya ambil dari file saya pribadi. Logo instansinya ini saya taruh di atas. Nanti bisa diberikan efek blur atau efek shadow atau drop shadow gitu ya. Tempatkan sesuai dengan presisi ya, jadi penempatannya itu pas. Nah, karena kalau dari HP itu agak susah, jadi harus di zoom gitu. Nah, jika tagline-nya sudah, ini di bawahnya ini ditambah tulisan ajakan gitu, dan diberi tanggal peringatan proklamasi 17 Agustus 2021. Kemudian jika sudah, langsung saja diatur lagi apakah tata letaknya sudah benar. Kemudian yang terakhir ini membuat footer untuk kontak instansi ya, footer sosial media instansi. Jadi nanti ada Instagram, kemudian ada Twitter, Facebook, dan akun YouTube instansi. Untuk icon sosial media itu ternyata dari Canva itu sudah disediakan, dan ada yang gratis, ada juga yang premium atau harus berbayar. Tapi karena ada yang gratis, jadi kita bisa gunakan yang gratisnya. Kemudian jika sudah selesai, semuanya selesai, kira-kira sudah presisi semua dan sudah menarik, nah langsung saja klik icon download ya, nanti ya dirapikan dulu. Langsung saja klik icon download, lalu ditunggu dulu, lalu klik save. Jika sudah selesai, file poster, gambar poster akan masuk ke galeri HP. Nah, cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga hal ini bermanfaat. Kemudian jika ingin dan berminat pada desain, silahkan sering latihan, membuat, dan jangan takut untuk mencoba. Lalu bisa lihat referensi entah dari internet, entah dari rekan atau teman, atau dari sosial media yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.